Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu pertolongan sejati. 1. Menolong dengan tulus. 2. Pertolongan tanpa pamrih. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu memahami pengertian menolong dengan ikhlas. 2. Peserta didik mampu memahami cara menolong dengan ikhlas. 3. Peserta didik mampu mempraktekkan contoh cara menolong dengan ikhlas. 4. Peserta didik mampu memahami makna perbuatan tanpa pamrih. Pengertian menolong dengan ikhlas. Menolong dengan ikhlas merupakan pertolongan sejati atau pertolongan yang dilakukan dengan ikhlas. Pertolongan sejati tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, baik berupa materi maupun pujian. Ada kisah seekor penyu raksasa. Seorang calon Buddha atau Bodhisattva terlahir sebagai seekor penyu raksasa dan tinggal di dalam samudra. Perahu besar pun tenggelam dan 500 orang pedagang terampung-ampung di atas samudra. Sambil menyengkram papan-papan kayu atau segala sesuatu dari sisa-sisa kapal yang diraih mereka, supaya mereka tidak tenggelam. Harapan akan mendapat pertolongan tidaklah besar, dan akhirnya perahu besar pun tidak tampak lagi di samudra. Tiba-tiba datanglah seekor penyu raksasa. Suara apa itu? Kok kelihatannya suara manusia yang minta tolong? Penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa karena tidak ada pertolongan. Disuruhnya mereka naik ke atas punggungnya, sebanyak yang dapat dibawanya dalam setiap perjalanan. Penyu raksasa berenang-renang pulang pergi mengangkut pedagang-pedagang sampai orang terakhir selamat berada di tepi pantai sebuah pulau. Mereka kemudian merasa bergembira dan berterima kasih kepada penyu raksasa. Kemudian, para pedagang yang terapung-apung di samudra setelah sampai pulau berkat pertolongan penyu raksasa merasa kelaparan hebat karena di pulau itu jumlah makanan terbatas dan tidak cukup. Kemudian, mereka melihat ke arah penyu yang lagi tertidur. Karena kelelahan setelah menolong para pedagang dengan berpikir yang negatif. Penyu raksasa yang sedang tertidur seakan-akan mengetahui dan merasakan apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran pedagang-pedagang itu. Sang penyu kemudian terbangun dari tidurnya. Ia berpikir sejenak dan terbayang akan tujuan menjadi Buddha. Kemudian
Penyu raksasa mempunyai tekad. Aku harus bertekad. Daripada harus bertahun-tahun menjadi penyu, lebih baik saya mengorbankan diri menjadi makanan bagi pedagang-pedagang yang kelaparan. Penyu raksasa pun mengorbankan dirinya untuk dimakan. Para pedagang tertolong olehnya, dan tidak lama datanglah sebuah perahu para pedagang untuk mengangkut mereka untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertolongan tanpa pamrih. Pertolongan tanpa pamrih merupakan pertolongan sejati atau pertolongan yang dilakukan dengan ikhlas. Pertolongan tanpa pamrih berarti tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, baik berupa materi maupun pujian. Mari kita menyimak kisah Sotasoma. Bodhisatwa dilahirkan kembali sebagai Pangeran Sotasoma, putra Raja Hastinapura, Prabu Mahaketu. Saat dewasa, Sotasoma sangat rajin beribadah dan cinta agama Buddha. Dia tidak senang akan dinikahkan dan dinobatkan menjadi raja. Maka, pada suatu malam, Sotasoma melarikan diri dari kerajaan. Hal ini menimbulkan hura-hara di istana. Setibanya di hutan, pangeran bersembayang dalam sebuah kuil. Saat itu, datang Dewi Wiju Karali yang bersabda bahwa sembayang sang pangeran telah diterima dan dikabulkan. Kemudian, pangeran mendaki pegunungan Himalaya, diantar oleh beberapa orang pendeta. Sesampainya di sebuah pertapaan, pangeran mendengarkan riwayat cerita seorang raja. Raja ini adalah reinkarnasi seorang raksasa yang senang makan manusia. Pelayan, apakah ini makanan yang terbuat dari daging? Ini makanan yang Baginda minta. Seorang raja bernama Purusada atau Kalmasapada. Pada suatu waktu, daging persediaan santapan sang Prabu hilang, habis dimakan binatang. Juru masak bingung dan tergesa-gesa mencari daging pengganti, tetapi tidak dapat. Dia pergi ke sebuah pekuburan dan memotong paha mayat dan menyajikannya kepada raja. Raja sungguh senang karena merasa sangat sedap makanannya. Raja bertanya kepada juru masak, "Tadi daging apa?" Si juru masak karena diancam akhirnya mengaku bahwa itu adalah daging manusia. Sejak saat itu, raja gemar makan daging manusia. Pada suatu ketika, raja mendapat luka di kakinya yang tak bisa sembuh lagi. Akhirnya, ia menjadi raksasa dan tinggal di hutan. Sotasoma diminta oleh para pendeta untuk membunuh raja ini, tetapi Sotasoma tidak mau, walaupun Dewi Pertiwi keluar dan memohonnya.
Sutasoma tetap tidak mau melakukannya. Kemudian Sutasoma berjumpa dengan seorang raksasa ganas berkepala gajah yang memangsa manusia. Sutasoma hendak dijadikan mangsanya. Sutasoma melawan dan si raksasa terjatuh di tanah tertimpa Sutasoma. Terasa seakan-akan tertimpa gunung. Si raksasa menyerah. Dia mendapat khotbah dari Sutasoma tentang agama Buddha. Dalam ajaran Buddha, diajarkan bahwa orang tidak boleh membunuh sesama makhluk hidup. Akhirnya, si raksasa menjadi muridnya. Kemudian Pangeran Sutasoma berjalan lagi dan bertemu dengan seekor naga. Naga ini dikalahkannya dan menjadi muridnya. Akhirnya, sang pangeran menjumpai seekor harimau betina yang lapar. Harimau ini akan memangsa anaknya sendiri. Hal ini dicegah oleh Sutasoma dan diberinya alasan-alasan. Sang harimau tetap saja bersikeras. Akhirnya, Sutasoma menawarkan dirinya untuk dimakan. Sutasoma akhirnya diterkam dan dihisap darahnya. Sungguh segar dan nikmat rasanya. Setelah itu, si harimau betina sadar akan perbuatan buruknya. Dia pun menangis dan menyesal. Kemudian datanglah Dewa Indra dan Sutasoma dihidupkan kembali. Lalu harimau itu menjadi pengikutnya pula. Raja Purusada, sang reinkarnasi raksasa yang sedang sakit kakinya, sudah mengumpulkan 100 raja untuk dipersembahkan kepada Batara Kala. Akan tetapi, Batara Kala tidak mau memakan mereka. Dia ingin menyantap Sutasoma. Lalu, Purusada memeranginya karena Sutasoma tidak melawan. Beliau berhasil ditangkap. Setelah itu, beliau dipersembahkan kepada Batara Kala. Sutasoma bersedia dimakan, asal ke-100 raja itu semua dilepaskan. Purusada menjadi terharu mendengarkannya. Dia pun bertobat. Semua raja akhirnya dilepaskan. Jadi, kesimpulan dari materi di atas, yang pertama yaitu Buddha selalu menolong dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Beliau selalu berusaha menolong semua makhluk yang menderita, yang dijumpainya. Buddha menolong tanpa mengharapkan pujian. Buddha menolong tanpa mengharapkan hadiah dari orang-orang yang ditolongnya. Yang kedua, menolong tanpa pamrih adalah pertolongan sejati. Pertolongan yang dilakukan dengan ikhlas. Pertolongan sejati tidak mengharapkan balasan dalam bentuk apapun. Menolong tanpa pamrih tidak mengharapkan imbalan berupa materi ataupun pujian. Jika menolong masih mengharapkan hadiah atau pujian, berarti itu bukan pertolongan sejati.
Yang ketiga, tolonglah selalu orang yang membutuhkan. Jangan mengharapkan orang membalas pertolongan yang telah dilakukan. Memberi pertolongan juga tidak boleh menyesal. Memberi pertolongan sejati adalah perbuatan yang mulia. Jika kita memberikan pertolongan sejati, kita telah menjalankan ajaran Buddha. Selanjutnya, orang yang memberikan pertolongan sejati disebut Pubakari. Sesama manusia kita perlu saling menolong, karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan atau bantuan orang lain, atau disebut juga sebagai makhluk sosial. Pertolongan orang tua disebut pertolongan sejati, karena orang tua telah memberikan pertolongan kepada anaknya dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Kesimpulan yang terakhir yaitu, dalam ajaran Buddha diajarkan bahwa orang tidak boleh membunuh sesama makhluk hidup. Demikianlah penjelasan materi dari Bunda tentang pertolongan sejati. Materi kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.